Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Devika Putra. Saya akan menjelaskan yaitu metode perancangan 1 mengenai materi program diagram. Yang pertama yaitu ada program diagram. Bisa dilihat di sini. Yaitu ada ruang patung kayu lantai 1 dan ruang patung kayu lantai 2, ada resepsionis, ruang praktek, ruang lukisan, ruang VIP atau pemilik, dan ruang kantin, maksudnya maaf, untuk satpam, ruang staff, gudang atau cleaning service, toilet. Dan untuk besarannya yaitu ruang patung kayu lantai 1 memiliki 120 meter persegi, ruang patung kayu lantai 2 144, untuk resepsionis 2,4 meter, untuk praktek seni yaitu 35 meter, untuk ruang lukisan 138 meter, untuk ruang VIP atau pemilik yaitu 39 meter, untuk kantin totalnya ada 120 meter, untuk pusat PAM 4,16 meter, ruang staf atau staf galeri 31 meter, dan untuk gudang dan juga cleaning service 31 meter, untuk toilet juga 1,5 meter per biliknya. Jadi toilet itu ada 6 bilik dan 1 toilet pria yaitu urinoir. Dan untuk totalnya itu 687 meter persegi. Berikutnya ada bubble diagram. Bubble diagram lantai 1 ini merupakan bubble diagram merupakan gelembung atau diagram bubble yang digunakan oleh para arsitek atau engineer untuk merancang atau mengorganisasi atau zoning pada tahap awal desain. Bisa dilihat pada bubble diagram lantai 1 ini, yang pertama ada pusat PAM, yang kedua ada entrance-nya atau langsung masuk di sini. Kemudian kita akan melihat ruang resepsionis ke ruang patung. Nah, di lantai 1 ini kita akan berpapasan langsung dengan kantin, atau kita bisa langsung ke lantai 2 lewat tangga di sebelah kiri, dan juga ruang patung ini lumayan agak sedang lah, tidak terlalu jauh dengan ruang staff dan juga toilet, dan dekat dengan kantin, dan kantin juga dekat dengan ruang staff, gudang, dan juga toilet. Nah, dan untuk bubble diagram lantai 2 ini, untuk dari lantai 1 tadi naik ke tangganya itu di sebelah kiri di sini, dan lantai 2 juga adalah ruang patung. Di sebelah kiri ruang patung juga ada ruang praktek atau seni, dan di sebelah di sebelah baratnya ini ruang patung ada ruang lukisan dan juga ada ruang VIP atau pemiliknya. Nah, diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini saya buat 3 jenis, yaitu ada pengelola dan staf, pengunjung, dan juga servis. Untuk pengelola dan staf, yang warna ungu ini merupakan jalur masuk mereka, dan yang hitam merupakan jalur keluar mereka. Dan untuk pengunjung juga, untuk pengunjung biasanya langsung ke parkir dan melapor ke satpam, atau tamu penting harus melapor ke satpam, lalu langsung masuk ke galerinya. Dan untuk servisnya ini, jalur masuknya yang warna ungu ini, servis biasanya langsung ke belakang setelah dia memarkirkan kendaraan dan melakukan kebersihan. Setelah itu dia langsung kembali lagi ke gudang atau tempat ruang servis, lalu pulang. Untuk konseptual diagram ini, saya menggunakan bentuk dasar persegi, dan di fase 2 ini saya membentuk segi persegi panjang pada bagian atasnya, lalu saya push ke bawah atau saya lubangkan agar memiliki ruang pada bangunan ini dan juga tidak terlalu sumpek lah, dan agar ada sirkulasi masuk. Dan untuk fase 4 ini
saya menambahkan ruang sirkulasi atau ruang keluar masuk untuk para pengunjung dan juga staf. Program diagram ini ada zona utama pada lantai 1 yaitu ruang patung. Zona utama pada lantai 2 ini yaitu ada ruang patung, ruang praktek, VIP atau pemilik, dan ruang lukisan. Untuk zona penunjangnya itu adalah pusat PAM dan juga kantin, dan juga zona servis ada gudang atau tempat servis dan juga ruang staf. Maaf, toilet ini adalah ruang utama. Konteks diagram. Konteks diagram ini merupakan analisis yang saya buat pada saat ini atau bangunan ini, yaitu ada pergerakan angin. Angin pada area ini berhembus dari tenggara ke barat laut berdasarkan analisis yang saya cari di lapangan. Dan untuk utilitas dan kelistrikan, terdapat dua tiang listrik pada bagian depan bangunan ini atau bagian depan set, dan memudahkan kita untuk mengambil listrik atau mendapat listrik dari kabel tersebut. Untuk analisis kebisingan, ada kebisingan kendaraan, kebisingan kegiatan sawah, dan kebisingan kegiatan perumahan. Dan yang merah ini merupakan kebisingan kendaraan, yang hijau kebisingan kegiatan sawah, dan yang warna ungu kebisingan kegiatan perumahan. Dan berikutnya ada sirkulasi diagram. Sirkulasi diagram ini yaitu mencakup sirkulasi kendaraan, sirkulasi pelukis atau artis dari ruang praktek tersebut, sirkulasi cleaning service, sirkulasi staf atau keamanan, dan sirkulasi pengunjung dan tamu. Penggunaan pola sirkulasi linear dan vertikal untuk mempermudah aksesibilitas yang menuju ke dalam ruangan dan memberi keamanan dan kesejukan dalam sirkulasi menuju ruang lain. Bisa dilihat pada gambar ini, yang ungu merupakan sirkulasi kendaraan, mereka memarkir kendaraan, lalu mengabsen atau langsung ke tempat mereka. Dan untuk pengunjung, mereka memarkir kendaraan lalu langsung masuk ke galeri, melihat-lihat, ya berfoto-foto, lalu ke kantin, setelah itu ke toilet, baru pulang. Berikut ini merupakan aksonometri diagram. Penggunaan yang saya gunakan dalam aksonometri ini yaitu ada pondasi, yaitu pondasi gabungan, pondasi lurus, pondasi footplate, dan penggunaan bata merah dengan bentuk segitiga atau motif segitiga pada temboknya untuk mendapat sirkulasi yang cukup, dan struktur dasar pada galeri ini yang merupakan material baja WF. Ya, dan juga genteng pada bangunan ini merupakan atap miring yang berlawanan arah dengan material atap sirat. Plan diagram. Plan diagram ini tidak terlalu berbeda dengan aktivitas diagram, tapi plan diagram ini merupakan diagram yang memberikan informasi mengenai para aktivitas yang di mana saja aktivitas itu melakukan kegiatan utama mereka. Seperti pengelola dan staf ini melakukan kegiatan di ruang staf, kantin, toilet, resepsionis, parkir, dan pusat PAM. Dan untuk pengunjung ini, dari depan itu mereka parkir, ke galeri, melihat-lihat galeri, lalu ke toilet. Untuk servis, yaitu gudang servis, dan juga semua area galeri yang dibersihkan pada jam itu. Untuk struktur diagram, perstruktur bangunan ini menggunakan struktur atap ekspos, struktur atap menggunakan baja WF dengan unsur menggunakan material baja ringan. Superstruktur pada bangunan ini menggunakan material baja WF. Superstruktur ini terdapat baja utama di setiap pojok ruangannya. Dan juga terdapat kolom praktis 2 di depan bangunan ini yang berukuran 15 cm,
Dan substruktur pada bangunan ini menggunakan fondasi lurus dan juga footplat. Mesh diagram ini saya transformasikan dari kotak seperti tadi, dari kotak menjadi seperti ini. Lalu di bawahnya merupakan lantai 1 yang merupakan ruang patung. Lalu naik lagi, di kiri ini merupakan ruang praktek dan VIP, dan sebelah kanannya ini merupakan ruang lukisan dan juga ruang patung, dan yang kuning ini merupakan kantin. Fungsional diagram ini yang saya rasakan yaitu pada ruang dari bangunan ini dibuat lebih terbuka agar pengunjung dapat merasakan kebebasan saat berada di dalam ruangan, dan juga seperti fungsinya itu sebuah galeri, pasti memerlukan banyak ruang, dan juga agar tidak terasa sesak karena karya-karya yang dipajang itu memerlukan space yang tidak terlalu dekat atau harus tidak terlalu berdempetan. Dan berikutnya diagram skala. Ruang yang saya ambil yaitu tampak dan juga ruang patung dan resepsionis seperti pada gambar sebagai contoh, dengan ukuran sebenarnya sama ruang patung ini dengan ruang lukisan dan kantin. Karena ukurannya sama, maka saya jadikan satu saja, yaitu dengan ukuran 10 kali 11 meter. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan Om Swastiastu.